Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Laila Daniati, mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Petayasa. COVID-19 atau virus corona adalah virus yang biasanya menyerang pada sistem pernafasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan ringan, sedang, hingga berat. Virus COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan sistem lockdown untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Bahkan kabarnya hingga saat ini belum ada yang menemukan vaksin untuk mencegah dari virus COVID-19 ini. Namun, kita sebagai masyarakat dapat melakukan pencegahan melalui langkah-langkah berikut ini, yaitu dengan cara pertama, kita menerapkan physical distancing atau menjaga jarak 1 meter ketika berada di luar rumah ataupun di tempat keramaian. Yang kedua, menggunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang keempat, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, lalu berolahraga rutin, serta beristirahat yang cukup. Yang keenam, menghindari kontak dengan orang yang dicurigai terinfeksi virus corona, seperti orang yang sedang demam, pilek, dan batuk. Yang ketujuh, menutup mulut serta hidung ketika bersin ataupun batuk dengan menggunakan tisu, kemudian membuang tisu tersebut langsung ke tempat sampah. Dan yang terakhir, kita harus menjaga kebersihan barang-barang yang sering kita sentuh, kebersihan lingkungan, juga kebersihan rumah. Itulah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai esai yang telah saya bikin dengan judul Penggunaan Senjata Bambu Runcing dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai geografis dan demografis wilayah Surabaya. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07 derajat 9 menit sampai dengan 07 derajat 21 menit lintang selatan dan 112 derajat 36 menit sampai dengan 112 derajat 54 menit bujur timur. Luas wilayah kota Surabaya sendiri seluruhnya kurang lebih 326,36 km hektar. Secara geografis, kota Surabaya terletak di hilir sebuah daerah aliran sungai atau das berantas yang bermuara di Selat Madura. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai latar belakang penggunaan senjata bambu runcing dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bangsa Indonesia telah mengenal lama yang namanya bambu runcing karena senjata tersebut telah digunakan sejak masa penjajahan. Meskipun bisa dibilang kekuatan para pejuang pada saat itu sepenuhnya kalah, namun karena semangat dan keyakinan para pejuang yang tidak pantang menyerah pada saat itu dalam merebut kembali kemerdekaannya dari tangan para sekutu dengan alat yang seadanya sehingga membuahkan hasil. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai makna penggunaan senjata bambu runcing pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Senjata ini memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia khususnya pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, tepatnya di Parakan. Area-area Surabaya menjadikan bambu runcing sebagai senjata utama dalam melawan kolonialisme Belanda. Pembahasan keempat yaitu jalannya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Berawal dari kedatangan sekutu di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan pasukan Inggris ini awalnya berniat untuk melepaskan Indonesia dari tentara Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Lalu, pembahasan yang kelima yaitu dampak dari pertempuran 10 November 1945. Pihak Indonesia kehilangan setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang yang tewas dari 200.000 rakyat sipil yang datang dan mengungsi dari Surabaya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu penggunaan senjata bambu runcing pada pertempuran 10 November 1945. Berawal dari ketiadaan dan kekurangannya pasokan senjata perang, sementara perjuangan harus dilanjutkan, terutama setelah Indonesia merdeka. Selain untuk menghemat pengeluaran biaya, tanaman bambu pun banyak ditemui hampir di semua wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pertempuran adalah sebuah upaya yang disengaja menggunakan kontak senjata yang bertujuan untuk mengalahkan pihak lawannya. Pertempuran umumnya terjadi dalam perang pada waktu yang lama. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 merupakan pertempuran terbesar yang melibatkan alim ulama, pemuda, dan para santri serta tokoh masyarakat lainnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga informasi tersebut dapat menambah wawasan bagi para penonton.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.